pasien yang akan dilakukan tindakan operasi, sesar atau operasi apapun yang berhubungan dengan kehamilan maupun kandungan, biasanya dilakukan pemasangan kateter sebelumnya. Nah, pemasangan kateter ini sering banget bikin pasien nggak nyaman. Bahkan ada yang kesakitan, trauma, dan berefek perdarahan dari tempat dipasangnya kateter ya, atau saluran kencing tempat dimasukannya si selang tersebut. Makanya sebenarnya idealnya pemasangan kateter itu kapan? Dilakukannya sebaik-baiknya adalah pada waktu setelah pasien dibius. Jadi di ruang operasi setelah pasien dibius baru dipasang kateter supaya tidak nyeri. Tapi dalam beberapa kondisi hal itu tidak bisa dilakukan. Misalkan pasien yang datang ke ruang bersalin atau ke ruang VK dengan kondisi preeklamsi berat atau tekanan darah di atas 160/110 atau lebih ya, dengan gangguan organ berat di umur kehamilan 20 minggu atau lebih. Ketika pasiennya datang harus dipasang kateter untuk memantau cairan keluar, cairan masuk, dan yang pastinya harus dicek berapa cairan yang keluarnya per jam untuk menentukan bisa nggak dimasukkan MgSO4 atau pemberian obat anti kejang. Ada syaratnya, salah satu syaratnya adalah 1 jam paling tidak 30 cc urinnya, atau ada hitungannya ya, kilogram per berat badan ya, per jam ya. Nah, biasanya dipakai rumus tersebut. Nah, rumus tersebut digunakannya untuk memantau bisa nggak si MgSO4 ini atau pemberian obat anti kejang ini diberikan pada pasien. Nah, kalau sudah memenuhi syarat ya, salah satu syaratnya adalah urinnya paling tidak dalam 1 jam 25-30 cc atau 0,5 cc per kilogram per berat badan per jam tadi. Artinya bisa diberikan pemberian anti kejang tadi. Untuk memantau juga kondisi-kondisi lain, misalkan pasien datang dengan edema paru, tekanan darah tinggi disertai sesak nafas, nggak diberikan anti kejang tapi diberikan furosemid untuk mengeluarkan semua cairan pipisnya agar jantungnya yang mengembang akibat kelelep si air tadi dalam paru-paru itu, nah bisa keluarlah pipisnya, jadi akhirnya nggak sesek lagi. Begitupun dengan kondisi-kondisi lain, misalkan dengan kondisi di mana pasiennya pada waktu pas setelah persalinan, perdarahan pasca salin atau hemorage postpartum, perlu tuh dipasang kateter untuk melihat ada nggak tanda-tanda syok yang bisa dilihat juga dari pipisnya, dan berbagai kondisi lain. Tapi kalau misalkan tindakan operasinya terencana ya, baik operasi kehamilan, operasi angkat kandungan, operasi miom, operasi kista, dan berbagai operasi-operasi lain yang direncanakan, memang idealnya tentunya diberikan atau dipasang si kateter itu di ruang operasi setelah pembiusan. Operasi sito bisa nggak? Operasi emergensi bisa. Operasi emergensi yang tidak memerlukan pemantauan di ruangan untuk cairan pipisnya bisa dilakukan di ruang operasi saat habis pembiusan langsung dipasang kateter. Kenapa dipasang kateternya pada waktu di ruang operasi setelah pembiusan? Agar meminimalisir terjadinya trauma, kesakitan, rasa nggak nyaman. Karena sebaik-baiknya operasi adalah operasi yang terencana. Jadi semuanya juga nyaman. Nggak cuma pasiennya yang nyaman, yang merasa tenang, nggak merasa trauma ke depannya, tapi juga dokter dan tenaga medisnya. Oke, sekian. Dr. Amira, dadah. Love you all.